Om Swastiastu Om, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, selamat berkumpul kembali di Seminar Pikti seri ke-41. Di mana tema untuk pertemuan kita di seminar kali ini adalah The Secret of Facial Acupuncture for Beauty. Namun sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Setiadi. Dan hari ini saya berperan sebagai moderator. Dan sebelum kita memulai, perkenankan saya untuk menyapa para peserta yang hadir di siang hari ini. Yang kami hormati Ketua Umum Sensei Sujanto Marzuki selaku Ketua Umum Perkumpulan Naturopatis Indonesia. Yang kami hormati Dr. Tony Setiabudi, SPKJ, PhD, mewakili Perkumpulan Terapis Kesehatan Holistik Indonesia selaku Ketua Umum. Berikutnya adalah Suhu Haryanto, Ketua Umum Perkumpulan Andalan Penyembuh Alternatif Indonesia. Yang kami hormati Ketua Umum Perkumpulan Praktisi Ilmu Kesehatan Ruang Tubuh Indonesia, Insinyur Hilman Rama Pratama, SUD CHT. Yang kami hormati Ketua Umum Perkumpulan Tuina Indonesia, Bapak Didi Waluyo, MAMTC. Yang kami hormati Ketua Program Studi Dr. Willy Japaris, MARS, PhD, yaitu Ketua Program Studi Dharma Husada STHB Nalanda. Yang kami hormati Ketua Umum Perkumpulan Tabib Indonesia atau Pertabi dan Perkumpulan Praktisi Konsultan Warna, Persowa, Profesor Jim Paul Mamahit, MD, PhD. Dan yang kami hormati Ketua Pikti Dr. Eka Wahyukasi, SHMH, SE, MM, SPD, MPD, dan kepada semua praktisi kesehatan, pemerhati, dan semua yang hadir di sini. Sampai bertemu lagi di sini, kita akan membahas banyak materi yang menarik, terutama dari para narasumber kita, yaitu Sensei Ping Wang, dan juga Dr. Yu Kuo Kwong, Dr. TCM, dari Zhejiang China Medical. Dan sebagai pengawal dari kegiatan ini, kita akan memulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Indonesia kebangsaan
Terima kasih. Sebelum kita memulai seminar kita di siang hari ini, perkenankan terlebih dahulu saya membacakan urutan acara pada seminar di sore hari ini. Kegiatan pertama kita akan mendengarkan sambutan dan penyampaian materi yang disampaikan oleh keynote speaker kita, yaitu Ketua Umum PIKTI, Dr. Eka Wahyu Kasih, SHMH, SE, MM, SPD, dan MPD. Lalu dilanjutkan dengan penyampaian materi dari para pembicara kita hari ini. Pembicara pertama yaitu Shinsei Iping Wang. Dilanjutkan dengan pembicara kedua, Dr. Liu Kuokwang. Dan setelah itu kita akan break. Dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Setelah itu kita akan menyaksikan penyerahan e-sertifikat kepada para pemateri oleh Shinsei Hilman Rama Pratama. Lalu kita akan tutup dengan kembali mendengarkan kata penutup dari Dr. Eka Wahyu Kasih. Dan mari kita akan mulai pada kesempatan pertama ini kepada Dr. Eka Wahyu Kasih, SHMH, SE, MM, SPD, MPD untuk dipersilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional Kementerian Kesehatan Lebubrik Indonesia, Ibu Dr. Windra Woworuntu MKes, yang saya hormatin Ketua Umum Perkumpulan Naturapatis Indonesia, Shinsei Sujanto Marjuki, yang saya hormatin Ketua Umum Perkumpulan Terapis Kesehatan Holistik Indonesia, Dr. Tony Setiabudi, SPKJ PhD, yang saya hormatin Ketua Umum Perkumpulan Andalan Penyembuh Alternatif Indonesia, Suhu Haryanto, yang saya hormatin Ketua Umum Perkumpulan Praktisi Ilmu Kesehatan Ruang Tubuh Indonesia, Shinsei Insinyur Hilman Rama Pratama, SHUT CHT, yang saya hormatin Ketua Umum Perkumpulan Tuina Indonesia, Shinsei Didik Waluyo, Insinyur MA MTC, yang saya hormatin Ketua Umum Dhamma Usada, Ketua Program Studi Dhamma Usada Nalanda, Dr. Willy Japaris Mas PhD, yang saya hormatin Ketua Umum Perkumpulan Tabib Indonesia dan Perkumpulan Praktisi Konsultan Warna, Profesor James Paul Mamahit MD PhD, yang saya hormatin speaker kita pertama, Shinsei Iping Wang, dan saya akan nyapa speaker kedua dari China. Good afternoon, Dr. Liu Kuokwang, Doctor of Traditional Chinese Medicine from Zhejiang Chinese Medical University. Welcome to PIKTI International e-Seminar as a speaker. Please allow me to speak in bahasa. Yang saya hormatin moderator kita, Bapak Setiadi, SPD. Yang saya hormati interpreter kita hari ini, Bapak Henry Remanlai, SAG, KES. Yang saya hormatin Bapak, Ibu, seluruh peserta International e-Seminar PIKTI seri ke-41 dengan topik The Secret of Facial Acupuncture for Beauty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam sehat dan salam Indonesia buat kita semua. Marilah kita tiada henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hari ini kita kembali diberikan kesempatan untuk bertemu di ruang virtual dan rangka mengikuti International PIKTI e-Seminar seri ke-41 yang sangat strategis. Kenapa saya katakan sangat strategis? Karena faktor kecantikan telah lama mempengaruhi umat manusia dari zaman dahulu sampai sekarang. Semua ingin tampil cantik, tampil tampan, dan tampil menarik. Nanti kita akan tahu kenapa mereka semua orang menginginkan tampil terbaik dalam performance-nya. Tentu ada sebab-sebabnya. Maka itulah pentingnya kita lakukan e-seminar dengan judul The Secret of Facial Acupuncture for Beauty pada hari ini. Semoga semua bisa bermanfaat e-seminar pada hari ini. Dan
Akhirnya dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, International Piknik Isminal seri 41 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Sabesata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Om Santi 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 Om. Salam kebajikan. Rahayu Rahayu Rahayu. Salam sehat dan salam Indonesia buat kita semua. Dan akhirnya perkenankan saya melanjutkan pengantar saya. Pengantar ini semata-mata untuk memberikan pengetahuan mendasar bagi seluruh peserta internasional seminar PIKTI seri ke-41 ini, agar nanti bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam dan strategis, agar para narasumber yang nantinya bisa memberikan wawasan pengetahuan yang lebih dalam bagi kita semua, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kita bisa lebih paham bagaimana script official acupuncture for beauty. Saya akan paparkan pengantar ini. Nah, tadi saya sudah katakan, kenapa orang berlomba-lomba ingin tampil atraktif, ya, good looking, beauty. Ternyata menurut hasil penelitian, orang-orang akan beranggapan atau berasumsi sehingga memberikan manfaat bagi orang yang tampil cantik, good looking, menarik, ya. Pertama, orang cantik dianggap mungkin, ya, dianggap oleh masyarakat dengan penampilannya dianggap lebih pintar. Hal itu menguntungkan baginya. Dan perusahaan dengan CEO, CEO perusahaan yang menarik, dia mungkin menghasilkan lebih banyak uang dibandingkan yang lain. Juga lebih mungkin orang yang menarik, yang cantik, kalau melamar kerja, peluang untuk mendapatkan pekerjaan lebih besar dibandingkan yang lain. Dan kecantikan, ketampanan juga bisa memberikan keuntungan secara politik, ya, bagi para politisi. Dan orang biasa bisa menganggap bahwa orang yang cantik, orang yang menarik, memiliki kehidupan yang lebih berbahagia. Ini adalah anggapan, asumsi orang-orang sekitar. Dan orang yang menarik, cantik, juga sering dianggap lebih sehat, karena kalau orang mampu menjaga kecantikannya, biasanya dianggap jadi lebih sehat. Bahkan bayi atau anak kecil itu lebih menyukai dibopong oleh orang yang menarik. Orang yang cantik alami mungkin dinilai lebih dapat dipercaya dan jujur. Itu semua adalah anggapan, asumsi. Attractive people itu dianggap memiliki rasa percaya diri yang lebih tinggi. Dan orang yang cantik tampan biasanya lebih diminatin dalam hal memilih pasangan hidup. Nah, ini ada keuntungan, manfaat dari orang yang good looking, attractive, dan beauty. Nah, karena hal inilah muncul penelitian juga bahwa ternyata rata-rata wanita menghabiskan sekitar 313 US dollar per bulan untuk penampilannya. Dan sebanyak kurang lebih 3.756 US dollar per tahun, atau 225.360 ribu US dollar selama seumur hidup, kurang lebih 4,5 miliar rupiah. Dan biaya itu sebenarnya bisa untuk membiayai sekolah S1 bahkan di Harvard selama 4 tahun. Itu makanya kenapa hari ini menjadi penting kecantikan ini diseminarkan. Dan tentu kita ingin tahu apa sih yang apa itu cantik, what is beauty, dan bagaimana standar kecantikan di seluruh dunia. Nah, beauty atau cantik menurut Oxford Dictionary adalah kombinasi kualitas seperti bentuk, tentu bentuk tubuh, bentuk wajah, warna, ya, wajah wanita yang menyenangkan indera estetika, terutama penglihatan manusia.
Itu menurut Oxford Dictionary. Dan mari kita lihat bagaimana satu orang dengan kecantikan bentuk warna yang berbeda di setiap negara pada orangnya sama. Nah, kita bisa lihat yang original adalah yang paling kiri atas, yang Indonesia kita bisa lihat warna make up-nya berbeda, Australia berbeda, Chile berbeda, United Kingdom berbeda, Argentina berbeda, dan yang kedua juga berbeda. Padahal orang yang sama. Disinilah adalah bagaimana tiap negara memandang dan make up kecantikan wanita berbeda menurut selera dan budaya masyarakat di setiap negara. Nah, di sini saya ingin menggambarkan bagaimana yang disebut atraktif, apa yang disebut beautiful. Nah, daya tarik ya hanyalah karakteristik fisik, sedangkan kecantikan atau beauty itu ada tercermin dari dalam. Nah, contoh yang atraktif secara umum adalah bentuk badan yang simetris dan proporsional dan terlihat menarik. Tapi cantik itu harus atraktif dan bersinar serta hangat, orangnya ramah hangat. Jadi yang sebelah kanan adalah beautiful, yang sebelah kiri ada atraktif. Jadi beautiful lebih komplit ya. Tampilnya lebih hangat, lebih menarik dibandingkan sekitar atraktif. Ini. Nah, jadi atraktif person itu secara universal dikaitkan dengan daya tarik seperti nomor satu ya, kesimetrisan wajahnya, yang kedua bentuk wajah dan kulitnya yang bersih, nomor tiga ya, bentuk tubuh, berat badan mesti ideal, warna kulit dan bisa lebih subjektif ya, dipengaruhi oleh budaya. Seperti yang saya tadi katakan, setiap budaya memiliki pandangan yang berbeda mengenai kecantikan. Dan tentu daya tarik tidak hanya bergantung pada kemampuan untuk melihat keindahan, tapi seharusnya untuk mendeteksi setiap kekurangan seseorang. Semakin sedikit kekurangannya, semakin menarik seseorang. Itu menurut Christine Donnell Lee, seorang mahasiswa doktoral dalam psikologi eksperimental di University of California, San Diego. Dan ada hal yang kurang fisik juga yang dapat membuat seseorang tampak menarik, seperti kepercayaan diri, ya, suaranya dan lain-lain. Itu adalah hal-hal yang disebut attractive person atau orang yang menarik. Nah, bagaimana kita melihat proporsional dan symmetrical human face dan body seperti tadi dikatakan, atraktif itu mesti simetris, body, muka, dan lain-lain. Nah, ini adalah bagaimana simetri dari wajah. Ya, saya nggak jelaskan secara detail. Kita misalnya jarak antara mata kiri dan mata kanan, tengah-tengahnya itu berjarak satu panjang mata juga, sehingga ada jaraknya satu mata. Apa itu yang disebut mata ketiga, saya nggak tahu. Dan yang lain-lain saya nggak jelaskan. Kira-kira bahwa semua wajah itu ada simetrikalnya. Dan ini adalah general ya, average proporsional tubuh manusia dewasa, perempuan dan laki-laki. Kalau yang laki-laki misalnya tinggi badan itu 7,5 kali daripada tinggi dari dagu ke kepala. Demikian juga wanita kurang lebih itu. Jadi 7,5 kali dari dagu ke kepala. Ini proporsional semuanya. Saya nggak jelaskan bahwa inilah proporsionalitas dan simetri. Nah, sekarang saya menampilkan contoh dari yang tidak proporsional dan tidak simetrikal, baik berupa wajah dan badan manusia. Nah, kita mulai dari rambut kiri kanan, tengahnya dia rambutnya kurang sehingga perlu diperbaiki dengan akupunktur dan lain-lain. Ya, kemudian ini dari sisi mulut, rambut, kemudian dari sisi alis ya, yang kiri tidak simetri makanya diperbaiki, kemudian lipatan mata juga, kemudian juga
ada kantung mata perlu diperbaiki, ada kerutan di bawah mata yang perlu diperbaiki supaya tampil cantik dan menarik. Dan juga kita bisa melihat ada lipatan mata yang tidak simetri yang sebelah atas dan diperbaiki sebelah bawah sehingga simetris. Kemudian kita juga melihat ada hidung yang bengkok yang tidak simetris juga. Kemudian kita bisa melihat dari wajah, bentuk wajah mereka bisa membuat lebih lancip, dan juga yang sebelah kanan bibirnya juga tidak simetris sehingga dibikin simetris ya. Ini semua bisa dilakukan. Nah, ini adalah bibir, kemudian yang bawah juga jarak antara hidung dengan bibir bisa diperbaiki. Yang sebelah kanan bibirnya miring ya, semua itu juga bisa diperbaiki agar penampilannya menjadi lebih baik. Dan ini adalah menambah pipi supaya lebih tembam, terus ada bisa menambah lesung pipi sebelah kanan dan juga bibir sebelah kanan bawah, dan ini adalah simetri daripada rahang, kemudian mata, hidung, dan juga rahang bawah, ada yang bawah lebih menonjol bisa diperbaiki ya, simetri hidung, bibir sebelah kanan bawah semua bisa direkonstrukturisasi dengan berbagai cara. Nah, ini juga punggung miring, ada skoliosis, dan juga kakinya ada huruf X, huruf O ya, bisa diperbaiki, dan juga di payudara juga ada yang bisa besar tidak sama, juga tidak simetri. Nah, ini di kulit, di wajah bisa ada pori-pori besar yang sebelah kiri atas juga bisa diperbaiki, tai lalat di wajah juga bisa dihilangkan, kemudian komedo bisa dihilangkan, jerawat bisa juga diobati. Nah, ini adalah penyebab-penyebab kenapa wajah bisa tidak simetris. Yang pertama adalah genetik ya. Genetik biasanya bibir sumbing, langit-langit, dan kelainan pembuluh darah itu adalah bawaan lahir. Kemudian bisa juga kerusakan akibat sinar matahari. Nomor 2, seiring bertambah usia seseorang, paparan sinar ultraviolet dapat menyebabkan muncul bintik-bintik atau bercak-bercak, bahkan tai lalat di kulit. Nah, kerusakan akibat sinar matahari yang terjadi secara merata di seluruh wajah, terutama jika kita sering menghabiskan waktu di luar dengan memakai topi bisbol, bekerja di luar, menghabiskan banyak waktu mengemudi. Nah, ini akan muncul kerusakan akibat sinar matahari dan bisa menyebabkan kerusakan pada satu sisi atau area wajah. Merokok juga, karena merokok membuat wajah terkena racun, ya masuk akal bahwa merokok secara langsung berkorelasi dengan asimetri wajah dalam sebuah penelitian. Ya, di tahun 2014 dilakukan penelitian. Kemudian pekerjaan gigi ya, pencabutan gigi juga dapat mengubah tampilan otot wajah. Menggunakan gigi palsu mendapatkan vinil gigi juga dapat mengubah kontur wajah, sehingga hasilnya bisa tidak selalu simetris. Dan pada studi tahun 2014 dari 147 pasang kembar identik, lebih banyak asimetri wajah dikaitkan dengan pencabutan gigi seseorang. Dan penuaan ya, aging, bertambah usia, asimetri wajah meningkat karena itu merupakan bagian dari alami dari proses penuaan. Tulang berhenti tumbuh saat pubertas, tulang rawan terus tumbuh seiring bertambah usia. Sehingga berarti telinga, hidung tumbuh dan berubah seiring bertambah usia yang dapat menyebabkan juga asimetri. Jadi penuaan ya. Kebiasaan gaya hidup. Orang percaya bahwa tidur tengkurap dengan wajah menghadap bantal, duduk dan kaki bersilang ke arah yang sama pada waktu yang lama, memiliki postur tubuh yang buruk, dan juga menyandarkan wajah ke tangan dapat menyebabkan asimetri wajah. Itu juga studi tahun 2014 menemukan korelasi antara tidur tengkurap dengan asimetri wajah. Kemudian cedera. Cedera pada wajah selama masa kanak-kanak saat dewasa dapat menyebabkan juga asimetri. Misalnya patah hidung, luka yang menyebabkan wajah asimetri. Nah, Behr's palsy itu asimetri wajah yang tiba-tiba adalah tanda dari kondisi yang lebih serius karena berupa kelumpuhan saraf wajah ya, yang menyebabkan kelemahan otot di satu sisi wajah yang muncul saat tiba-tiba. Behr's palsy dapat terjadi saat kehamilan, infeksi virus, tapi seringkali bersifat sementara. Stroke juga bisa menyebabkan wajah
terkurai ya, karena itu merupakan tanda stroke. Terus torticollis itu lehernya bengkok. Torticollis itu mengacu pada posisi otot leher yang tidak normal. Ya banyak kasus torticollis itu bersifat sementara juga, bisa hilang dan jarang yang permanen. Itu adalah penyebab daripada tidak simetrisnya wajah. Nah, sekarang kita melihat bagaimana treatment dari asimetri wajah, terus kulit, rambut, dan juga termasuk badan. Nah, kita di sini bahwa ada 8 cara yang akan kita bahas. Yang sebelah kanan adalah integrative and holistic treatment, yaitu pertama lifestyle modification ya, lifestyle-nya dirubah, kemudian lakukan fitness dan exercise, kemudian weight loss ya untuk menurunkan berat badan, nutritionalnya planning, rencana nutrisi, detoksifikasi, suplemen vitamin, suplemen nutrisi, regeneratif medicine. Regeneratif medicine biasanya berkaitan dengan anti aging ya. Kemudian ada hormon terapi, wellness optimizing, body dan mind regeneration, kemudian perbaikan gangguan tidur dan manajemen stres. Nah, yang sebelah kiri dari 7 itu adalah pertama perawatan wajah untuk asimetris ya. Filler itu artinya mengisi dengan cairan tertentu. Yang biasa saat ini cukup terkenal yaitu botox. Botox itu botulinum toxin. Itu merupakan obat yang digunakan untuk menghilangkan kerutan di wajah. Botox diberikan melalui suntikan dan efeknya sebenarnya bertahan hanya 3-6 bulan. Obat ini melumpuhkan otot yang disuntik sehingga otot menjadi lemas dan kerutan menjadi tidak timbul. Karena hanya melumpuhkan bagian otot disuntik, efeknya bersifat sementara, dan botox jarang menimbulkan efek samping yang berbahaya, sehingga pasien bisa beraktivitas setelah disuntik. Yang kedua, implan. Implan itu bisa dilakukan di dagu untuk memperbaiki asimetris di dagu, di pipi, di hidung, bahkan di payudara untuk membesarkan payudara dan lain-lain. Nah, jika wajah asimetris karena struktur kerangka, kita bisa mempertimbangkan implan. Implan wajah ada yang bersifat sementara dan bersifat permanen. Nah, yang bersifat permanen biasanya diimplan dengan bahan silikon, logam, plastik, gel, protein. Dan yang tidak permanen dari bahan selin itu adalah air garam, memakai kantung air garam, itu tidak permanen. Kemudian yang ketiga, yang sekarang juga sangat terkenal, yaitu electrocauter dan laser erbium terapi. Pada electrocauter, arus listrik dialirkan melalui kawat elektroda yang memiliki hambatan tinggi. Nah, elektroda ini akan menghasilkan panas yang dapat ditempelkan pada jaringan tubuh. Nah, dalam bidang medis, kauter dan listrik digunakan untuk operasi kecil pada kulit seperti menghilangkan kutil, skin tag, keratosis, molluscum contagiosum, dan syringioma. Bisa juga untuk mengeringkan jaringan, menggumpalkan darah, memotong jaringan, contoh membuang tumor seperti sarkoma Kaposi. Nah, yang sekarang tren juga adalah laser erbium terapi. Teknologi laser tersebut dapat bekerja baik pada lapisan kulit luar maupun yang dalam, sehingga bisa memperbaiki struktur kulit secara signifikan dan memberikan hasil yang lebih dramatis. Karena cara kerjanya lebih cepat, tepat, laser erbium terbukti bermanfaat untuk menyamarkan keriput. Keriput itu yang cepat bisa disamarkan, bisa mengencangkan kulit, meratakan wajah seperti bekas jerawat bisa diratakan, mencerahkan serta meremajakan kulit, dan cara kerja laser menginduksi kolagen dan pengencangan kulit. Nah, untuk laser erbium terapi perdarahannya sangat minimal, jadi efek samping juga sangat minimal, dan ini sekarang banyak dilakukan laser erbium terapi dan electrocauter. Nah, mari kita masuk ke kosmetik plastik surgery. Bapak Ibu sekalian, sekarang banyak sekali orang melakukan plastic surgery, dan saya ingin gambarkan bahwa menurut American Board untuk plastic surgery sebelah kiri ada 6, yaitu hand surgery, reconstruction surgery, trauma surgery, congenital defect, repair, disorders, dan yang keenam adalah cosmetic surgery. Jadi ini plastic surgery, bedah plastik itu 6 bagian, salah satunya cosmetic surgery. Nah, cosmetic surgery dibutuhkan training khusus. Menurut American Board of Cosmetic Surgery itu ada pamitak untuk
perut, liposuction, face ya, untuk wajah, untuk dada, dan lain-lain semua. Itu semua memerlukan training khusus setelah menjadi dokter spesialis bedah plastik. Ini subspesialisasi lagi, perlu training khusus. Ya, sehingga tetapi sekarang bahayanya kita bisa tahu bahwa saya ini mendengar, tapi saya nggak itu ya. Di mana-mana orang melakukan cosmetic surgery di salon, di hotel, di mana-mana, harus kita benar-benar tahu apakah orang yang melakukan ini memiliki cosmetic surgery sertifikat yang benar-benar diterbitkan oleh universitas yang memang berhak mengeluarkan sertifikat atau ijazah untuk cosmetic surgery. Yang saya khawatirkan banyak sekali dokter atau bahkan bukan dokter atau bukan cosmetic surgery melakukan cosmetic plastic surgery. Ini yang kita khawatirkan. Karena cosmetic plastic surgery sedang booming, termasuk yang tadi bisa bilang praktek laser erbium terapi. Nah, ini selanjutnya saya akan masuk ke anti-aging. Anti-aging merupakan proses untuk memperlambat proses penuaan dengan mengobati penyakit yang mendasari. Usia biologis biasa tidak sama dengan usia kronologis. Orang yang tidak sehat, usia biologisnya sering diukur jauh lebih tinggi dari usia yang sebenarnya. Orang sehat sering terlihat jauh lebih muda dari usia sebenarnya. Perawatan anti-aging berfokus pada memperlambat proses penuaan biologis dengan mengobati dan mencegah penyakit terkait usia pada tingkat molekuler dan sel. Yang keenam adalah obat-obatan. Biasanya pada perawatan kulit diberikan antibiotik atau antibakterial, anti-inflamasi atau anti peradangan, anti fungal, anti jamu ya, anti acne untuk acne, jerawat, kemudian koltal untuk dermatitis, psoriasis, kemudian ada juga obat kortikosteroid dan non-steroid ointment berupa krim, salep, dan yang ketujuh adalah dilakukan massage. Nah, di sini saya ingin memberikan contoh, ada sebelah kiri adalah tipe dari facial massage, saya nggak jelaskan, ini tipenya. Yang tengah adalah facial massage tekniknya macam-macam. Yang sebelah kanan adalah manfaat dari facial massage, mulai dari anti-aging, untuk menghilangkan kerutan, sinus pressure, untuk jerawat, untuk temporomandibular joint itu rahang, kemudian growing skin supaya kulitnya lebih terlihat bersinar, kemudian perdarahan di kulit baik, dan peremajaan wajah, dan juga untuk jaringan yang luka untuk memperbaiki. Ini adalah manfaat dari facial massage benefit. Nah, bagaimana TCM akupunktur untuk beauty? Nah, saya kembali kepada penelitian. Saya ngambil penelitian Korea, karena Korea untuk kecantikan sekarang benar-benar menduduki peringkat atas dunia. Nah, ternyata saya ngambil di tahun 2013, mereka sudah membuat suatu tren analisa daripada akupunktur kosmetik untuk wajah, dengan di sini berkaitan dengan Korea traditional medicine, tapi menggunakan akupunktur. Dari 27 paper tentang facial kosmetik akupunktur, ditemukan 17 paper merupakan literatur yang bersifat riset, dan 10 paper itu riset klinikal. Ya, di sini riset klinik ada preklinik, ada uji klinis, ini uji klinis dan preklinik. Ini udah klinis ya. Yang kurang lebih dari 27 paper, antara yang paling banyak ada antara tahun 2008 dan 2009. Apa yang disimpulkan? Nah, dari 27 itu nomor 1 mysiofacial untuk pengerutan wajah dengan akupunktur itu ada 7 clinical research yang berhasil menyatakan akupunktur bisa membuat kerutan menjadi hilang. Dan yang treatment untuk yang nomor 1 peremajaan kulit, yang kedua adalah pengerutan, itu juga 4 clinical research dan yang lain-lain juga. Jadi di sini udah jelas ada 11 hasil clinical research tentang fungsi akupunktur untuk wajah, untuk tentu kaitan dengan kecantikan. Nah,
Menurut Risala Kovacs, Presiden dari Integrative Holistic Medicine dan Anti-Aging Therapist di Amerika Serikat, akupunktur wajah itu dapat mengurangi tanda penuaan dengan merevitalisasi kulit, membuat kita menjadi lebih awet muda dengan meningkatkan sirkulasi qi, meningkatkan aliran darah atau shui, produksi kolagen dan elastin dengan menyeimbangkan qi, menyeimbangkan organ changfu internal. Nah, ini dapat meningkatkan pancaran peremajaan kulit untuk tubuh, mengurangi stres, meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan secara keseluruhan, serta mengurangi garis-garis halus dan kerutan pada wajah, bintik-bintik penuaan bisa dikurangi, mengurangi lingkaran-lingkaran hitam di daerah mata, meningkatkan kelembapan, mengurangi bengkak di seluruh wajah dan di bawah mata, meningkatkan tonus otot wajah dan menyeimbangkan hormon, membersihkan jerawat, baik termasuk jerawat yang bersifat hormonal, mengencangkan pori-pori dan meningkatkan elastisitas otot wajah. Itu hasil daripada penelitian Lisa Kova, presiden dari Integrative Holistic Medicine dan Anti-Aging Therapist di Amerika Serikat. Dan ini adalah bagaimana formula dari Chinese Traditional Medicine, Chinese Herbal untuk membuat kulit lebih baik, membuat tidur lebih baik, dan lain-lain. Nanti akan dijelaskan tentu oleh Dr. Liu. Ini adalah bagaimana akupunktur untuk wajah tadi sudah disebutkan manfaat-manfaat dari akupunktur. Ini anti-aging dari akupunktur juga bisa dilakukan, dan akupunktur juga bisa menurunkan berat badan agar menjadi berat badan ideal. Dan demikianlah pengantar ini melalui seminar nasional PIKTI, The Secret of Facial Acupuncture for Beauty. PIKTI mengajak kita semua bersama-sama mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan kesehatan di masyarakat, karena masyarakat hidup sehat, Indonesia akan kuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Om Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Shalom, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam kebajikan, salam sehat, dan salam Indonesia buat kita semua. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator, Pak Setiadi Lin. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Pak Eka yang telah membuka sekaligus juga memberikan keynote untuk memudahkan kita semua memahami secara konsep dasar apa yang kita bahas hari ini, dan banyak hal-hal menarik. Di sini ternyata akupuntur juga sudah diriset secara klinis dengan efektivitas dan pembuktiannya, dan sudah diakui oleh masyarakat juga akan betapa efektifnya metode akupuntur ini berkaitan dengan pemeliharaan kecantikan. Dan di sini juga ada konsep yang menarik tentang atraktif dan beauty, ya, bahwa atraktif itu adalah sesuatu yang terlihat dan beauty itu lebih menyeluruh. Dan semoga dengan adanya seminar ini akan lebih menyadari betapa pentingnya ketika kita merawat tubuh kita dan kecantikan kita untuk personality kita dan juga performance kita sendiri. Baik, kita akan lanjutkan dengan materi yang kali ini pembicara pertama kita yaitu Shinsei Iping Wang. Namun sebelumnya perkenankan saya untuk membacakan profil beliau. Shinsei Iping Wang adalah praktisi akupuntur yang telah memiliki sertifikat ujian Departemen Pendidikan Nasional di tahun 1994, dan pada tahun 1996 sampai 2003 telah melaksanakan praktek pengobatan dan kecantikan di kliniknya sendiri di Jakarta Barat. Dan pada tahun 2003 sampai sekarang praktek di TB Beauty Center Jakarta Selatan. Dan dalam berpraktek sehari-hari, tidak hanya kecantikan, tetapi banyak hal-hal lain yang juga diatasi tentunya dengan pendekatan akupuntur, seperti diabetes, darah tinggi, nyeri fisik, masalah getah bening, dan sebagainya.
Sejak tahun 2006, beliau menghimpun teori untuk kesehatan sekaligus pelangsingan yang dinamakan metode kualitatif, dan beliau juga menulis buku Langsing dan Sembuh dan Slim untuk Recover. Dan tidak berlama-lama lagi, kita langsung simak paparan materi yang pastinya jauh lebih dalam dan lebih menarik dari praktisi langsung. Pada itu, pada Shinsei Ping Wang kami persilakan. Shinsei Ping Wang belum unmute, silakan. Ya, suaranya bisa masuk. Ya, silakan. Cukup suara segini. Jelas. Oke. Ya, saya telah siapkan tulisan pembahasan. Siapin. Di tulisan ini bukan teori pendidikan ya, cuman untuk sharing pengalaman saya selama ini. Share itu teori. Jadi untuk sharing kepada hadirin awam maupun sesama terapis. Konsep, kerangka maupun peragaan atas metode ini berlandaskan teori akupuntur yang dikombinasikan dengan teori fisiologi dan patologi. Tidak ada orientasi mencari pengakuan, namun semata-mata berharap agar pendapat-pendapat ini berguna bagi para hadirin. Dalam versi bahasa Mandarin, ada di namanya Wei Jing Yong de Mei Yong Zhen Jiu, ada di koran Mandarin Kuoci Jepang tanggal 29 April yang lalu. Saya bacain ya. Teori seperti akupuntur pengobatan yang sudah eksis sejak ribuan tahun lalu, tidak seperti akupuntur pengobatan yang sudah eksis sejak ribuan tahun lalu. Akupuntur kecantikan adalah cara terapi yang dimodifikasi di zaman modern, yaitu menggunakan metode dan alat akupuntur atau alat bantu elektronik untuk mencapai keindahan wajah maupun tubuh. Umumnya akupuntur kecantikan terbagi atas kecantikan tubuh, pelangsingan atau pembentukan. Akupuntur muka, facial acupuncture, akupuntur payudara, atau awet muda dan kesuburan rambut. Akupuntur adalah metode, ini udah share bro. Akupuntur adalah, ini udah share. Akupuntur adalah metode penyembuhan yang sudah dipergunakan oleh manusia sejak prasejarah. Konon ada orang yang terkena benda keras pada tangannya, sakit kepalanya menjadi sembuh. Ada atau kakinya terbentur batu, sakit perut menjadi sembuh. Titik-titik bekas terpukul tersebut lalu diingat sebagai titik yang dapat menyembuhkan penyakit tertentu. Pada buku tulisan ribuan tahun lalu sudah tercatat 300-an titik akupuntur. Jarum yang dipergunakan juga berkembang dari jarum terbuat dari perak, tembaga, dan lain-lain. Hingga stainless steel
yang dipergunakan pada masa kini. Jarum terbuat dari stainless steel bisa dibuat sedemikian halus sehingga dapat mengurangi rasa nyeri pada saat penusukan. Juga dapat dipergunakan sebagai jarum muka untuk terapi kecantikan. Apakah manusia di masa kini masih bisa menemukan titik akupuntur baru secara tidak sengaja, sebagaimana di masa lalu? Sepertinya manusia pada zaman sekarang mudah mendapatkan obat atau pengobatan yang bervariasi. Tidak ada orang yang memperhatikan hal itu kecuali dilakukan oleh pakar akupuntur yang dalam misi penelitian. Itu pun untuk menemukan fungsi lain dari titik yang sudah terdaftar. Saya sendiri sempat menemukan fungsi lain dari titik terdaftar untuk penyakit masa kini, seperti ranku untuk menurunkan tekanan darah, QC untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah, Intang untuk menekan nafsu makan. Istilah kecantikan terkait dengan berbagai masalah psikologi sosial. Seseorang ingin cantik, lebih cantik, atau jangan jelek-jelek amat, atau ingin bertahan tidak terlalu cepat kendor atau keriput, seiring bertambahnya usia dalam kehidupan sosial. Orang mempunyai hasrat untuk berpenampilan cantik atau menarik perhatian adalah sangat wajar. Ketika uzur, hasrat, hobi, atau motivasi seseorang akan berkurang. Menandakan semangat jiwanya yang berkurang pula. Dengan kemajuan teknologi komunikasi seperti aplikasi grup pada telepon genggam yang membuat orang-orang usia menengah dan lanjut gemar bereuni, membuat sebagian orang ingin menjaga penampilan. Tetapi memang penampilan mereka umumnya cukup baik alias lebih awet muda daripada orang yang tidak ada kebiasaan bereuni. Banyak sekali metode terapi kecantikan yang hanya bisa dilakukan oleh dokter medis, seperti operasi kecantikan, filler, kolagen, botox, atau terapi laser. Orang yang menginginkan terapi ini ada dua kategori. Yang pertama adalah orang muda yang menyadari dirinya tidak cantik sebab ada kekurangannya, lalu ingin mengoreksinya. Yang kedua adalah ingin memperbaiki akibat efek penuaan, seperti kulit di sekitar mata sudah kendor, kulit di sekitar pipi sudah menurun, dan sebagainya. Namun yang ingin mendapatkan terapi akupuntur kecantikan adalah orang yang ingin mendapatkan keindahan alami tanpa operasi maupun menggunakan obat-obatan. Sesuai dengan prinsip dasar metode penyembuhan tradisional Chinese medical yang memperhatikan aspek interaksi secara keseluruhan yang saling berhubungan antar organ, serta kaitan aura dan keindahan luar yang berhubungan dengan kondisi fungsi organ dalam secara substantif. Maka dalam menjalani terapi kecantikan harus pula berprinsip untuk mendapatkan inner beauty alias organ dalam yang diremajakan. Maka prinsip dasar dari melaksanakan terapi kecantikan seperti memilih titik akupuntur selalu berjalan dua arah. Arah yang ke satu adalah untuk perbaikan fungsi organ dalam. Dari fungsi jantung yang mempengaruhi langsung masalah sirkulasi darah, fungsi pencernaan yang bermula dari pengolahan makanan di
lambung hingga pembuangan feses pada usus besar. Andai kata terdapat keluhan pada organ lain harus diperhatikan dan diambil tindakan pula. Arah yang kedua adalah aspek lokal atau aspek yang mengganggu kecantikan. Misal pada wajah yang keriput, rencanakan titik-titik mana yang akan ditusuk, apakah dengan jarum biasa, menggunakan jarum benang, atau melaksanakan akupuntur. Tentunya setelah melalui analisa pada wajah tersebut. Begitu pula untuk payudara atau masalah kegemukan dan buntu. Demikian memperbaiki kondisi wajah, payudara, dan tubuh bukan sekedar menancap belasan jarum pada wajah, tubuh, atau payudara, kemudian dihubungkan kabel elektrik untuk mendapatkan gelombang dari stimulator, namun harus terlebih dahulu memperhatikan kondisi kesehatan pasien secara umum, mendengar keluhan pasien dan menganalisa penyebab terjadinya, misalnya kenaikan berat badan atau pembesaran tangan dan paha. Misalnya, mengapa kulit pipi menurun dan keriput. Misalnya, mengapa payudara melembek pasca menyusui dan sebagainya. Terjadinya keluhan-keluhan umumnya dikarenakan pola hidup, cara makan dan minum yang tidak tepat. Maka harus memperhatikan pula kualitas darah, yaitu angka hemoglobin, gula darah, lemak darah, dan tekanan darah. Alangkah baiknya terapis metode tradisional memiliki beberapa alat check up yang paling dasar tersebut, kecuali cek HB. Mengetahui HB secara garis besar bisa dilihat dari warna telapak tangan. Terapis boleh berpatokan pada warna telapak tangannya sendiri. Anggapan warna telapak tangan terapis mengindikasikan HB12 misalnya, 12 mgdl, berarti warna telapak pasien yang lebih pucat darinya bisa sebagai di bawah 12. HB-nya di bawah 12 dan seterusnya. Sebaliknya pasien yang bertelapak tangan lebih merah bisa sebagai di atas 12. Ini sih sharing pengalaman aja. Jadi untuk cara gampang nggak usah pergi ke lab. Kira-kira orang ini dalam kondisi apa, dari warna tangan kira-kira udah ketahuan HB dia berapa. Penurunan kondisi secara umum atau yang lebih ekstrim bisa dikarenakan fungsi yang terganggu, yaitu sudah bergejala berupa keluhan. Terapis kecantikan harus mengetahui kondisi pasien secara umum. Jadi karena saya ada contoh, ada kenalan saya, wanita 60 tahun pada waktu itu tertabrak mobil ketika berjalan kaki. Setelah diambil tindakan di rumah sakit terhadap kakinya, tidak lama tiba di rumah hari itu juga terkena stroke TIA. Sudah 6 tahun hingga kini tidak pernah bisa berjalan lagi. Jadi artinya meskipun kita adalah terapis untuk kecantikan atau cuman orang terapi kelingking aja, alangkah baiknya kondisi umum orang ini kita harus tahu kalau dia di usia mungkin di atas 45
Kalau terlalu muda sih, kalau kelingking aja sih mungkin nggak usah cek tensi segala. Jadi ini sih saran-saran ya, pengalaman pahit. Karena kondisi ini juga penting untuk modal buat terapi kecantikan. Terapi kecantikan secara medis maupun Chinese tradisional selalu memperhatikan kelancaran sirkulasi darah. Terapi medis sering menggunakan obat pengencer darah atau vitamin suplemen yang mempunyai efek tersebut seperti vitamin E, omega 3, dan antioksidan. Karena menganggap terjadinya gumpalan darah atau degradasi sel-sel selalu berhubungan dengan tidak lancarnya sirkulasi darah, yang mana disebabkan penyempitan pembuluh darah yang diakibatkan plak-plak pada dinding dalam pembuluh darah yang terakumulasi oleh lemak dan radikal bebas. Itu menurut teori medis. Tentang upaya melancarkan sirkulasi darah pada catatan buku klasik Chinese Traditional Medical yang umumnya ribuan tahun, sangat memperhatikan obat herbal kategori ini, yaitu herbal yang mempunyai sifat melancarkan atau memecahkan gumpalan darah. Yang membuat efek ini adalah pompa dan fungsi jantung diperkuat. Ramuan obat tersebut seringkali dicampur atau dikonsumsi bersama arak putih ya dalam pengobatan herbal yang berefek memperkuat detak jantung. Ini sih cuma ya artinya ngasih tahu kalau dalam kebiasaan pakai herbal itu intinya memperkuat pompa jantung supaya tenaganya besar untuk memperbaiki sirkulasi darah. Jadi ada dikit beda dengan dari Western Medical. Western Medical lebih ke pengenceran darah. Ya, ini agak beda aja. Jadi artinya dari sini kita pengen berpikir kalau akupuntur kita jadi ada mengarah ke situ. Jadi mengarah ke penguatan jantung untuk memperbaiki sirkulasi darah. Memperbaiki kualitas dan sirkulasi darah untuk tujuan memperbaiki atau meremajakan sel-sel, baik sel-sel organ, sel-sel otot, maupun sel-sel kulit. Kualitas darah yang baik adalah modal utama untuk membangun keindahan. Adalah bagian penting dari suatu kesehatan umum. Antara lain hemoglobin yang relatif tinggi, lemak darah yang normal, dan gula darah yang bisa diserap oleh sel-sel. Bahwa gula darah yang tidak bisa diserap akan terjadi penumpukan pada darah sehingga angka gula darah menjadi tinggi. Itulah namanya diabetes. Jadi diabetes adalah karena gula darah tidak bisa diserap oleh sel-sel tubuh. Jadi terjadi penumpukan di darah. Jadi untuk melakukan diagnosa lanjutan kepada pasien terapi kecantikan yang mempunyai keluhan kesehatan, bisa menggunakan raba bentuk nadi, bentuk lidah, dan sebagainya. Diagnosa nadi untuk stamina atau kekuatan jantung bisa jadi andalan. Jadi tekanan kekuatan nadi lumayan bisa jadi andalan kalau kita nggak megang alat apa-apa. Dalam kategori ini tidak perlu mempunyai kemahiran untuk merasakan puluhan bentuk nadi. Memang sih nadi ada puluhan bentuk, cuman untuk kategori mau tahu kekuatan stamina aja, itu asal tekanannya aja.
Jadi tekanannya yang berapa kuat dia hilang, baru enteng udah hilang, itu berarti orang ini lemah banget. Umumnya berapa besar tekanan jari terhadap nadi sehingga berhenti berdetak menandakan berapa baik fungsi atau stamina organ tubuh pasien tersebut. Andai baru ditekan dengan ringan saja nadi berhenti berdetak, berarti stamina organ tubuh pasien tersebut sangat lemah. Jika menemukan nadi terkesan besar, arusnya namun ditekan sedikit saja hilang, seperti daun bawang yang kosong, menandakan nadi sekarat. Kalau yang begini hati-hati, jangan dilanjutin. Jadi ini cerita pengalaman ya, lagi saya awal praktek dulu, awal banget ya, masih muda belia. Jadi ada orang yang umur 30-an, dia mau kurusin badan. Itu lambungnya lagi nggak enak banget, lagi sakit. Jadi saya pikir saya bagi 2 tahap. Saya tusuklah daerah-daerah yang biasa seperti Nei Kuan Chung Wan, Sandi gitu. Saya bisa rasain bahwa saya memang pengen saat itu juga bikin dia reda penyakit lambungnya. Terus saya pikir lewatin hari ini, nanti dia kedua kali datang, saya baru lanjutkan ke pelangsingannya. Terus saya rasakan dia memang sembuh waktu itu. Saya ada kepuasan. Jadi kepuasan bahwa ini orang saya bisa sembuhin dalam, anggaplah dalam setengah jam atau 1 jam. Jadi kita nantikan dia kunjungan kedua kali gitu. Terus lagi waktunya ke kunjungan kedua kali, dianya nggak nongol. Yang nongol temennya yang dulu bareng sama dia. Jadi temennya bawa pesan bahwa si itu nggak bakal datang lagi dan marah besar. Dia marah besar karena dia jadi rakus gitu, jadi makannya malah nggak kira-kira, terus jadi berat badan tambah. Jadi dia marahnya sama saya, terus nggak mau datang lagi. Jadi itu pelajaran buat saya bahwa kalau ada keluhan seperti itu, tetap aja kita harus jalanin yang dia mau gitu. Jadi cuman itu kan masalahnya kita mesti riset juga. Jadi bagaimana kalau orang sakit mah itu kan dia nggak bisa makan. Kalau kita bikin dia rilis, dia punya ketegangan atau dia punya kram, itu kan nafsu makan pasti jadi gede. Nah, jadi itulah yang harus kita riset. Bagaimana orang ini sakit mah, kita harus sembuhin, cuman dianya nggak terbuka nafsu makan seperti kesetanan. Ya, jadi antara lain ya saya nemuin, jadi lain kali jangan pakai titik Cusanli, ya, pakailah Fenglung. Itu sharing aja ya. Jadi saya tuh untuk pengurusan jarang pakai Cusanli karena takut terlalu bagus ininya, jadi nafsu makannya jadi kayak kesetanan. Jadi saya tadi di depan saya ada menemukan Ying Tang untuk kurangi nafsu makan orang. Itu boleh coba. Jadi saya pernah coba Ying Tang itu bisa pakai setrum, bisa enggak. Jadi kalau yang biasa kita nggak usah pakai setrum. Jadi kalau orang yang rakusnya bukan main dikasih setrum sampai dia puyeng.
Sampai puyeng dia nggak nafsu makan. Kalau puyengnya terus dia muntah. Akhirnya jadi mindahin masalah. Ya, cuman itu pengalaman sebenarnya. Ya. Jadi begitulah. Ya, inilah ya. Jadi saya kira cerita saya sampai di situ. Nah, jadi sekarang yang kita lanjutin. Jadi inti dari yang saya sharing tadi, answer. Jadi answer gimana? Answer, jadi jangan di-share. Dede, answer. Jadi inti dari sharing saya tadi, answer ini mau answer mati. Jadi inti dari sharing tadi adalah orang itu kalau udah rusak, misalnya mukanya, ini kelihatan nggak? Seperti kayak gini. Jadi ini fenomena apa? Jadi menurut saya ini kan sebetulnya undernutrition. Jadi dia punya nutrisinya buruk. Itulah yang tadi saya tekankan, hemoglobin. Jadi di sini, misalnya kenapa ini jadi keriput, jadi keriput. Nah, di sini kan ada celong, ya. Di sini dia celong. Nah, jadi dalam saya punya pengalaman atau research, jadi fenomena ini sebetulnya muscle-nya ini hilang nih, karena dia udah tua juga, udah tua, nutrisinya kan kalah. Cuman mestinya juga nggak sampai serusak ini. Ya tergantung umurnya. Kalau ini umur 80-90 boleh lah. Dan kalau dia umur 50-60 segini, berarti dia undernutrition atau malnutrition. Yang bikin muscle dia terlalu cepat hilang. Jadi muscle. Jadi muscle itu perlu nutrisi di darah. Ya, nutrisi yang paling penting adalah hemoglobin dan gula yang bisa diabsorb. Jadi keriput ini adalah hilangnya muscle, jadi kulitnya jadi lebih, kulitnya besar. Ya, kulitnya besar. Jadi kalau kita mau terapi secara general aja, bukan dianggap kasus, misalnya kita pengen mau betul celong ini, ya, ini, ya seperti ini garis di dalam, itu bisa akupuntur secara general, jadi sekali seluruh muka. Coba sharing lagi, bukain yang digambar, bukan yang itu. Dede, mau yang digambar? Hah? Jadi mau buka, ambil yang digambar. Jangan yang jangan yang tadi, jangan yang Word. Ini. Bukain yang ini. C3. C3. Ini. Sharing itu. Bisa sih. Kok nggak ke-share? Itu sedang share. Lama amat. Mana-mana harus coding. Aduh, lama. Jadi ini secara itu nggak keluar.
dipresentasi lagi, harus presentasinya ulang. Nanti tidak bisa lihat itu. Ya, Nanti tidak bisa lihat itu. ini bisa dia nggak? Tidak. Nggak bisa. Oh, nggak bisa ya, sharingnya gagal ya? Pas presentasi ulang. Udah, nggak bisa. Presentasi ulang. Gimana presentasi ulang? Share dulu. Share. Lalu kan itu ada beberapa yang baru. Visual Windows. Hilang. Jadi seperti akupuntur satu muka, jadi ada ini gambar ini nggak ke share. Sekarang ke share. Udah. Sudah. Bisa tampil ya moderator Mas Pak. Itu Ya, suara. Pak. Oh, Sudah iya. mulai muncul, Pak. Sudah Sudah muncul terlihat. ya. Ya. Jadi ini Dokter Tio, teman saya punya gambaran saya curi. Terus curi karena dia nggak tahu saya mau bawa ke sini. Jadi ini cuma contoh. Jadi kalau kita pakai jarum secara umum sampai segini banyak, itu jarum itu nggak enaknya bisa kena pembuluh darah, bisa keluar darah atau memar kayak dicium setan gitu, biru ya. Jadi kalau pakai cara ini sama, jadi cuma ini pakai kepalanya mungkin silikon, jadi dikasih gelombang ya, dikasih bukan gelombang, jadi apa ya gelombang elektronik lah ya, dengan frekuensi. Kalau ini secara general ya untuk betulin tuh kayak mukanya yang rusak kayak tadi udah merata. Nah, jadi kalau yang untuk kasus itu gelombangnya dalam pengalaman saya bisa macam-macam. Jadi kalau lagi kita pengen timbulin, ini bisa lihat nggak? Dimatiin ini. Dede, unshare. Unshare-nya gimana? Jadi kalau pakai cara itu enak sih, jadi nggak luka-luka. Jadi kalau dalam pengalaman saya ini yang mau nimbulin muscle di sini itu kita gelombangnya jangan yang drut gitu. Jadi gelombangnya yang cep. Jadi kalau secara umum sih kita secara umum aja deh, pokoknya gelombang apa aja muka ini terlalu rusak ya. Itu kan untuk sirkulasi yang tadi saya bilang di titik lokal yang ditarik ke sini. Cuman pada dasarnya orang ini harus punya kualitas darah yang memenuhi syarat untuk bikin muscle ya, untuk mau hidupin muscle baru. Kalau pakai operasi segala sih lain lagi bicara. Cuman ini kita alami benar-benar, jadi nggak pakai masukin sesuatu. Ya, ini contohnya. Jadi ini kan sebenarnya rekayasa. Ini kan komputer aja. Ini orang yang tadi masa bisa jadi kayak gini. Atau yang mana dulu? Ini dulu jadi itu, apa itu jadi ini. Kalau ini jadi ini sih bisa. Ya, kalau kita benerin sampai mesti dilahirkan kembali baru bisa jadi kayak gitu. Ya, terus itu semua dalam inti dari sharing saya adalah kondisi badan, kondisi tubuh itu harus memenuhi syarat untuk bisa membentuk muscle. Ya, ini ngobrol sejenak aja bahwa ini dulu, ini sekarang, ya. Jadi orang sekarang ini untuk dirinya pede, dia senang bikin gemuk, seakan-akan gemuk lebih mudah, jadi nggak jatuh, nggak peot gitu, ya. Jadi ini cuman pikiran dia. Dan menurut saya kalau dia paksain gemuk, dia awet mudanya nggak bisa banyak. Karena ini orang
Menurut saya ini orang awet mudanya lumayan. Udah umur 50-an sama yang masih 20-an. Cuman menurut saya ini dia ada filler juga. Ya. Ya kalau ada filler lain dah ceritanya. Artinya itu sih udah lain sama bidang yang kita ngomong. Cuman bidang yang kita bicarakan bisa aja bisa mendekati. Yang penting orang itu jangan terlalu rusak dulu. Kalau udah rusak sekali, ya kayak ini yang paling tipikal, ya ini tipikal. Ini orang nggak gemuk, ya dia masih kurusnya sama. Cuman karena dia hilang muscle-nya, jadi dia kelebihan kulit. Ya, ini kalau mata kayaknya dia ada dikerjain di operasi. Ya, jadi intinya analisa ke situlah. Jadi kita harus bisa analisa fenomena apa, ya terus kita mau bangkitin di bagian mana. Jadi saya senang pakai cara analisa. Ya. Nah, orang ini sama yang kayaknya mau gemuk supaya mukanya nggak hilang gitu. Jadi umumnya kalau satu kecantikan itu umumnya mesti rata. Jadi jarang banyak jeglok-jeglok. Orang ini mungkin pakai filler-filler. Cuman yang bikin fillernya terlalu ekstrim. Padahal asal dikasih sedikit aja mungkin udah lumayan. Jadi artinya kita mesti punya insting. Jadi ini orang butuh apa. Jadi bisa secara general dikasih itu yang merata, terapi yang merata, atau per kasus. Jadi dia kasusnya turunnya yang di mana, jadi kita mesti isi dia di sini. Kadang-kadang kita bisa pakai cara-cara seperti jarum benang, ya. Jarum benang sebetulnya menurut saya lebih baik dipakai untuk yang tadi saya bilang, untuk nimbulin muscle. Jadi bukan semata-mata kita untuk rangsang. Rangsang biasanya pakai jarum. Ini pakai benang supaya permanen, dia merangsang terus. Jadi saya rasa benang itu bisa ditanam begitu baris, teman pendek-pendek. Jadi kalau terapi kecantikan seperti begini, lebih baik tuh jangan pakai cara semacam borongan. Gitu. Jadi pokoknya mau beresin ini diborongin. Jadi lebih baik bertahap. Jadi mesti ada kerjasama juga, karena termasuk harus ada perbaikan nutrisi. Jadi cara makannya kita koreksi bagaimana cara makannya apa. Bagaimana yang makannya itu sedikit supaya nggak gemuk, cuman yang sedikit itu harus bisa naikin hemoglobin gitu. Jadi orang itu biar kurus dia nggak boleh drop hemoglobin. Jadi dari badan harus memenuhi syarat untuk bisa punya modal buat ngisi muscle. Nah, di sini kalau dia bagian yang jeblok di mana, kita tanam dulu misalnya 1 atau 2 benang. Nanti dia datang lagi berapa hari lagi lihat perkembangannya, karena baru begitu susah diketahuan. Jadi lain kali di mana lagi sedikit-sedikit. Jadi jangan satu muka dispekulasi main bet. Ya, kurang lebih begitulah. Artinya prinsipnya adalah harus memperhatikan kondisi badan. Misalnya orang itu mukanya mau dibenerin, cuman orangnya udah pucat, udah tangannya warnanya pucat, dipegang dingin,
warnanya nggak ada warna darah, tangan dipegang dingin. Terus pengen benerin macam-macam, nggak ada modalnya. Jadi orang itu harus perbaiki dulu. Kita HB lu aja nggak cukup, mana bisa. Jadi jangan maksa. Jadi mesti memenuhi syarat. Jadi apalagi orang itu masih ada keluhan-keluhan karena dia kondisinya jelek, HB-nya aja rendah gitu. Jadi udah sering sakit pinggang, jalan aja udah seret-seret, mau betulin muka itu mesti objektif, mesti dibenerin dulu gitu. Jadi sampai tahap yang memungkinkan, baru kita bisa lanjut ke bagian lokalnya. Gitu. Saya rasa cukup nggak moderator? Ya, baik, Pak Iping. Nanti untuk tanya jawabnya kita akan ada sesinya. Saat ini kalau bisa saya simpulkan bahwa perbaikan untuk kecantikan ini harus punya analisa yang tepat dulu ya, Pak Iping ya. Iya. Artinya penyebab utamanya apa dan mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu ya. Iya. Seperti kondisi kesehatannya gitu ya. Iya. Baru bertahap, dan perbaikan untuk lokalnya sendiri juga harus tahap-tahapnya itu per titik ya, tidak bisa diborong Ya, gitu. jangan sekaligus ya. Dan perlu waktu gitu. Perlu Lihat waktu. perkembangannya karena jadinya nggak tentu. Sebetulnya bukan untuk metode saya aja. Jadi metode dokter ya, pakai filler atau pakai botox gitu. Itu kadang-kadang menurut saya sayang. Jadi kayaknya orang ini terlalu dipaksa sekaligus. Padahal dia bisa dapetin lebih bagus. Jadi si dokter itu harusnya kasih percobaan. Jadi sama-sama dengan si pasien ya. Saya akan jalan ini dulu, terus kita lihat perkembangan nanti di mana lagi. Jadi jangan terlalu paksa. Jadi kadang-kadang ada kesan seakan-akan orang ini ketakutan kelihatan turun, jadi dibikinnya sampai kayak bapau dua gitu. Harus proporsional artinya ya. Kelihatannya sih ya bisa muda, cuman orang muda jelek, bukan orang muda cantik. Ya. Yang diincar mudanya aja atau mau cantiknya gitu. Ya, jadi itu kadang-kadang prinsip-prinsipnya gitu. Jadi metode dokter banyak yang bisa lebih baik gitu ya. Cuman karena nggak sabar, jadi sayangnya gitu. Ya. Baik. Terima kasih Pak Iping Wang untuk pemaparan materi di sesi pertama ini. Mungkin nanti teman-teman yang sudah mendengarkan bisa mulai mencatat pertanyaan-pertanyaan ya. Nanti bisa di-share lewat chat ataupun bisa bertanya langsung di sesi tanya jawab berikutnya. Ya, untuk itu terima kasih pada Shinsei Iping Wang yang sudah memaparkan materinya dan berbagi pengalaman yang menarik ya berkaitan dengan praktek beliau selama ini, dan juga memberikan tips-tips praktis buat kita semua ya, bagaimana menindaklanjuti proses perbaikan wajah atau kecantikan yang lebih realistis dan proporsional tentunya. Betul. Ya, baik, terima kasih Shinsei Iping Wang. Namun sebelum saya lanjut kepada pemateri kedua, kita juga mau menyapa Profesor Dr. Adi Heru Sutomo. Selamat bergabung, Prof. Beliau adalah Wakil Ketua dari APALI, Profesor di bidang Kesehatan Masyarakat FKM UGM. Selamat bergabung kepada Profesor Adi Heru Sutomo. Dan berikutnya, mari kita lanjutkan sesi ini dengan paparan materi kedua yang akan disampaikan oleh Dr. Yu Kwok Kwang, yaitu dokter TCM, dan nanti akan dibantu oleh Bapak Henry Remanlai, SAG
Cass sebagai interpreter. Kepada Dr. Yu Kuo Kwang kami persilakan. Okay, can I start now? Yes, Professor Lu, you can. Yes, Okay. please. Yeah, nice to 没关系，您说你的。 nice to meet every student here and the teacher. Nah, untuk bisa bertemu dengan para siswa dan guru-guru di sini. Let me introduce myself first. My name is Gary Lu. I was a doctor of TCM, and I also work in school clinic about the beauty affair. So I have 10 years experience to use TCM way like acupuncture and the TCM formula to treat beauty. Ya, jadi izinkan sebelumnya perkenalkan, saya adalah Dr. Lu, dan saya mempunyai pengalaman 10 tahun secara klinis penggunaan TCM untuk kecantikan, baik akupuntur maupun herbal. Okay, I'm very like to introduce my experience by this simple PPT chart to let all the overseas students can understand how TCM acupuncture make people's beauty. Saya akan mempresentasikan melalui PPTX kali ini kepada para siswa dari seluruh penjuru dunia bagaimana TCM bisa membantu untuk kecantikan. There's the course is including 4 parts. First, I will introduce the acupuncture point, what it works, why have acupuncture point. Then I will introduce the meridian, 12 meridian for acupuncture use. Then I will introduce the Chinese TCM formula, how to treatment the beauty problem. And then we have a case study. I invited one of my students to practice the acupuncture in life. Ya, jadi saya akan memperkenalkan terlebih dahulu 12 meridian akupuntur, lalu titik-titiknya, lalu kemudian herbal atau formula yang bisa digunakan, lalu kemudian juga studi kasus. Saya juga akan mengundang siswa saya untuk ikut hadir. Now, I will start today's course, use the PPTN chart to introduce. First, I will introduce the acupuncture point. What is mean the acupuncture point? Saya akan memperkenalkan terlebih dahulu apa itu titik akupuntur, lalu kemudian apa tujuannya. OK，那你就摁这个，点这个。慢慢换页嘛。 因为你点 OK 旁边这个就可以了。 Okay. First is acupoint. What is an acupoint? Let us see a simple chart like this one. Ya, pertama, kita perlihatkan apa itu titik akupuntur, misalnya contoh pada gambar ini. You can see there's many acupoint here, like this, on the forehead. You can treatment the acne or the brown spot, and Ya, seperti misalkan titik, ada beberapa titik, banyak, ada 2 di sini, 1 di dahi ini bisa mempunyai efek untuk mengatasi jerawat, lalu juga spot coklat. Acupoint, just like a train station, and meridian, like a train line. Jadi titik akupuntur itu sama seperti ibaratnya adalah stasiun kereta api dan jalur akupuntur itu adalah jalur keretanya. So you can see the different color line on these people's head. For example, the blue one, this is a blue one meridian. It works like this way.
So this is a liver meridian, and all the acupoint was on the blue line. It belong to liver meridian. Jalur yang warna biru ini itu adalah meridian hati. Okay, so when you want to work out the beauty, you must know the acupoint first, and then the 12th meridian, and then how to treatment, which line and the acupoint is work for. Lalu kemudian kita juga perlu mengetahui titik akupuntur tersebut, lalu kemudian tujuan dan cara kerja dari titik-titik akupuntur tersebut. You have 4 different color in this picture, like ST, the yellow one. ST is the yellow one. It was a stomach meridian. Nah, misalkan ST yang berwarna kuning ini adalah meridian lambung. So if you have a disease around here, skin problem over here, you can use the yellow line to treatment your disease or your skin. Nah, jadi jalur yang warna kuning ini bisa digunakan untuk permasalahan dengan kulit. And you can also the liver blue one, like I said, if you have liver problem, this is a liver meridian line. You can use the line and the acupoint to treatment liver problem. Ya. Nah, yang warna biru ini adalah jalur daripada meridian hati, bisa diatasi untuk masalah-masalah yang berhubungan dengan hati. Okay, and we also highlight the yellow river, yellow color is a small intensive meridian. Sementara yang warna merah ini itu adalah meridian usus halus. And we also have a large intensive is a black color here. Ya, dengan jalur warna hitam ini adalah jalur meridian usus besar. So when a people he has a skin problem on the face, we can use the acupoint and different meridian to treat his problem. Jadi kalau orang punya masalah dengan wajah, dia bisa menggunakan titik-titik akupuntur, terutama yang jalur kuning ini. Okay. So what is a acupuncture point? Just like the first point, acupuncture points are not isolate point on the surface of the body, but special parts which are close related to deep organ and direct each other. And the direct is 2 ways, from the inside, internal, to the outside, external, to respond to pain or skin problem. Jadi titik akupuntur itu bukanlah titik-titik yang terisolasi pada permukaan daripada tubuh, tetapi merupakan saling berhubungan. Misalkan pada jaringan-jaringan yang lebih dalam, organ yang lebih dalam, dan mempunyai 2 jalur daripada stimulasi, baik dari dalam keluar maupun dari mempunyai 2 jalur stimulasi, salah satunya adalah dari dalam keluar untuk merespon terhadap nyeri. So from the internal and the external to receive stimulation. For example, I stimulate the outside acupoint and I can stimulate the internal organ in the face to recover the skin problem. To prevent disease, acupuncture point is the reaction point of disease and the stimulation point of treatment. Sementara untuk rangsangan dari luar ke dalam itu adalah ditujukan untuk memberikan stimulasi atau menerima stimulasi. Misalkan seandainya saya memberikan stimulasi dari luar, itu untuk menstimulasi jaringan atau organ yang ada di dalam. Dan untuk pencegahan penyakit, titik akupuntur itu dapat digunakan untuk memberikan stimulasi
penanganan terhadap suatu penyakit. Okay, that's the acupoint I want to line out. That's is not a solid point. It's related to the deep organ. So you can use the to stimulate acupuncture point to create or treatment the organ problem in simple way and no side effect. Dan titik akupuntur itu merupakan titik yang dapat digunakan untuk menstimulasi organ di dalam dengan cara yang sederhana dengan tanpa efek samping yang besar. Okay, so now you understand what is acupoint now. Ya, sekarang Anda mengerti apa itu titik akupuntur. Then the part 2 we'll talk about meridian. Bagian kedua kita akan bicara tentang meridian. Like the picture shows, this is a lung meridian from the hand to the lung. Ya, seperti yang ada di gambar, ini merupakan meridian paru-paru. If you have skin problem, seems the lung and skin is related. So you can stimulate the lung acupoint to treatment the skin problem. Kalau Anda punya masalah dengan kulit, maka meridian paru-paru dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan kulit karena paru-paru mempunyai hubungan dengan masalah dengan jaringan kulit. So meridian is a main and collateral channels regard as a network of passenger through with energy circulation like qi and blood, and along which the acupuncture point are distributed. Ya, jadi meridian itu merupakan adalah jalur kolateral dan jalur utama yang merupakan tempat di mana energi dan darah itu mengalir. Okay, now we see the picture here. There's a 12 meridian. Ini merupakan gambar dari 12 meridian. For this one, my mouse point out, this one is very important for most acupuncturist doctor. Nah, ini adalah bagian yang saya sedang lingkari dengan kursor saya ini. Ini adalah meridian yang penting sekali. This is a bread meridian. This chart is a bread meridian. Ini merupakan meridian kandung kemih. All the deep organ was shown in the back of people. Ya, dan meridian ini ada beberapa titiknya yang berhubungan dengan organ-organ dalam di dalam tubuh. You can use the acupuncture point like lung here, like kidney here, or spleen here, stomach here. There are certain point to treatment the disease. Ya, ada beberapa titik yang bisa dipakai di sini, misalkan titik untuk menstimulasi paru-paru, ginjal, yang bisa dipakai untuk mengatasi penyakit. Yeah, for like sleeping problem, people have sleeping problem also make the skin worse. So you can treatment the heart meridian, which was control the sleep. Ya, untuk orang yang punya permasalahan dengan tidur, Anda bisa menstimulasi pada titik yang berhubungan dengan jantung di sini.
Setiadi kelihatannya sinyalnya kurang bagus dari sana. Terputus ya, sepertinya ya. Ya, Oke, Dokter Lu bisa dengar? Terputus sepertinya sinyalnya. ya. Oke, baik. Profesor Lu, can you hear me? Oke, untuk menunggu jeda dari beliau, saya perkenalkan lebih dalam tentang Dokter Liu Kuokwang. Beliau adalah dokter dari Universitas Zhejiang, pengobatan tradisional Cina. Beliau juga ahli di bidang perawatan kesehatan kecantikan, kepala sekolah dari Lian Jiangwei. Beliau ahli dalam pengobatan astenia, kelelahan, insomnia, obesitas, alergi pada kulit dan penuaan, jerawat, plasma, menopause, sindrom menopause, HIV, ginekologi, infertilitas, andrologi, aneka penyakit. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan akupuntur, pengobatan herbal Cina, teh, terapi diet, dan beliau menggunakan pendekatan diagnosis klinis, perhatian pada diagnosis nadi, melakukan pendekatan kebugaran jasmani, dan beberapa program pencegahan. Ya, cukup menarik ya, banyak sekali keahlian-keahlian beliau yang pada hari ini bisa kita dengarkan baik-baik. Oke, baik, kita sambungkan kembali. Dr. Liu. Profesor Lu, can you hear us now? Halo. Pak Setiadi, mereka mengatakan bisa dengar kita, tapi kok suara kita tidak bisa dengar. Atau di mute atau tidak? Ini sudah mulai tersambung sepertinya, tapi kecil, Pak. Oke. Ya itu tadi soalnya dari HP saya. Saya coba telepon dulu ya. Ya, untuk peserta harap untuk sabar sebentar ya, karena ada gangguan teknis. Mereka coba untuk log out, nanti login lagi. Oke, baik. Kita tunggu sebentar ya.
Professor Lu, can you hear me? Professor Lu, can you hear me? Can you hear my voice now? Yes, Professor Lu. We And can. also the PPT picture. Can you see that? Yes, yes, we can see it. Okay, good. Now let's continue our project. Okay. Now, Yes, go ahead, Professor Lu. okay, and you can see the PPT acupuncture ophthalmology stimulate the meridian and acupuncture point. So stimulation local muscle when you stimulate your face local muscle, constructions qi, rod, and illustrate prevent wrinkle. We can use the acupuncture to prevent the wrinkle. And acupuncture and exposure has two-way regulation effect. Jadi It was not, akupuntur untuk kecantikan ini bisa digunakan untuk memberikan stimulasi pada otot-otot area lokal yang tujuannya untuk mencegah keriput dan meningkatkan elastisitas dari otot. Sementara akupuntur dan moxibustion itu juga mempunyai sistem regulasi dua arah. okay, so now I will go through the powerful case study. I will use my student to practice in life, on life. First was the acne. Can you see that? The picture has acne. Ya, di sini ini adalah gambar tentang jerawat dan kali ini saya akan mengundang siswa saya untuk praktik memperlihatkan. Yeah, this woman, he has a acne problem on the cheek and on the this way and this way. So we can use the acupuncture point and needle to put in this way, way along the acne. Ya, jadi di sini Anda bisa lihat ada jerawat di daerah pipi dan juga di dekat pelipis, jadi kita bisa menggunakan akupuntur di situ. Okay. And usually there's a different acne around the face. Biasanya ada jenis jerawat yang berbeda-beda pada area wajah. For young people, their forehead has a lot of acne, most. Pada anak muda biasanya banyak sekali yang mempunyai masalah dengan jerawat. Like student, they have pressure about study, so easy come out the acne on this way. Jadi banyak sekali jerawat itu muncul pada daerah dahi karena mereka mengalami tekanan-tekanan dengan masalah belajar. So now I will use this needle to put on the skin like this way, the forehead. So Professor Lu, probably it is better if you turn off your screen sharing so that we can. Okay. Okay, I will stop this screen sharing. And now look up. Can you see the student in here now?
Yes, thank you. Okay. This is a needle. The needle. Nah, ini adalah jarumnya. Judy, your screen seems freezing. Halo.